Oke, sekarang kita akan mendokumentasi unit HP ProBook ini. Kendalanya adalah cuman kuat 10 menit lalu mati. Dan saya sudah tesnya lumayan lama, dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 13 Maret 2025 sekarang. Yang mungkin untuk beberapa tempat servis bisa ngetes 1 atau 2 hari doang gitu kan. Mungkin bisa lebih cepat. Tapi kalau saya, pengetesan itu memang untuk beberapa kasus saya akan habisin waktu sangat banyak gitu kan, supaya saya yakin masalahnya itu memang dari apa yang saya analisa. Karena yang namanya observasi itu menurut saya itu tidak bisa cepat. Saya harus memahami karakteristik dari unit yang saya perbaiki juga. Dan mungkin itu prinsip ya, setiap orang pasti punya prinsip yang berbeda-beda. Nah, kalau saya kenapa bisa seperti itu, karena banyak sekali faktor yang bikin unit itu sampai salah analisa gitu kan. Biasanya karena waktunya terlalu mepet, akhirnya kita langsung membuat kesimpulan tanpa beberapa pertimbangan. Alhasil terkadang pertimbangannya jadi salah gitu kan. Jadi kita tetap mempertimbangkan berdasarkan data, tapi ternyata data yang kita miliki tidak cukup. Akhirnya kita menyimpulkan ya spontan aja gitu kan. Kalau servis, apalagi untuk pemilik unit gitu kan, sangat beresiko kalau saya langsung menyimpulkan tanpa data yang lengkap gitu kan. Nah, untuk yang HP ProBook ini, saya tes dari tanggal 1 sampai tanggal 13 sekarang itu eh, sambil dicas. Jadi bukan tes cuman pakai baterai doang gitu kan. Karena kan pemiliknya itu sempat bilang laptop mau itu dicas mau itu nggak dicas suka tiba-tiba mati gitu kan. Nah, kalau misalnya kendalanya seperti itu, bisa saja masalahnya ada di mesin. Cuman ternyata ketika saya tes dari tanggal 1 sampai tanggal 13 dipasang casan, nggak pernah mati gitu kan. Tapi ketika saya cabut casan, betul baru mati sekitar 10 menit udah itu mati. Nah, ada beberapa hal yang bikin mungkin saat itu ketika pemilik unitnya menyimpulkan ketika langsung mati dan lain-lain, bisa saja memang permasalahannya ada di baterainya protek, lalu ada feedback ke rangkaian charging, alhasil IC chargernya protek. Setelah protek, laptopnya jadi mati. Dan itu lebih ke melindungi rangkaian lain gitu kan, jadi bukan secara tiba-tiba seperti itu. Kenapa saya bisa menyimpulkan kronologinya seperti itu? Karena berdasarkan pengalaman beberapa kasus ada yang seperti itu. Ada juga yang kalau misal baterainya benar-benar rusak, dan rusaknya itu bukan karena sel baterainya rusak, tapi karena BMS yang protek, entah BMS yang konslet gitu kan. Nah, ketika dipasang ke dalam laptopnya ikut mati. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Dan saya yakin juga sih akan ada pro kontra ketika saya menyampaikan hal seperti ini, karena mungkin ada beberapa teknisi yang belum pernah mendapati kasus seperti itu, ada juga beberapa teknisi yang sudah pernah mendapati kasus seperti itu. Nah, kalau saya eh, pernah, jadi ada customer bawa unit dan juga bawa baterai sendiri, mungkin baterai yang beli di tempat lain seperti itu. Lalu sebelum baterai saya pasang, itu saya pasang semua di depan pemilik unitnya, jadi saya tidak ngerjain di belakang layar gitu kan. Saya langsung berhadapan sama si pemilik unit, lalu saya ngasih tahu dulu kalau misalnya memang ini baterainya normal, ya nanti laptopnya pasti normal gitu kan. Tapi kalau misalnya baterainya trouble walaupun baru, ya biasanya akan berdampak ke dalam laptopnya juga. Ya walaupun kita nggak bisa sekarang langsung spekulasi, oh ini jangan-jangan baterai barunya memang konslet, nggak juga. Ada beberapa kasus ketika laptopnya itu udah lama banget baterainya rusak, beneran lama banget gitu kan. Terus eh, mungkin pemilik unitnya kebetulan baru ada rezeki akhirnya beli baterai, ternyata udah ada masalah duluan di mesinnya tanpa pengetahuan si pemilik. Karena kan elektronik itu kita nggak bisa prediksi kapan rusaknya seperti itu kan. Cuman beberapa kasus memang kalau misal laptop udah baterainya udah ngedrop, udah kepasang nih,
Jadi selama baterainya ngedrop itu baterainya nempel aja terus di mesin gitu kan. Nah, di satu kondisi ketika mau ganti baterai, ternyata si mesin itu nggak bisa berfungsi di rangkaian chargingnya. Yang kita tahu kan rangkaian charging itu berhubungan langsung sama rangkaian power gitu kan ibaratnya. Jadi kalau misalnya rangkaian charging ada konslet, ya boro-boro bisa masuk ke power seperti itu. Ya, alhasil ketika dipasang baterai, mati laptopnya. Dan itu langsung di depan orangnya. Jadi semua proses dan lain-lain apa yang saya lakukan itu benar-benar dilihat langsung sama orangnya. Ya seperti itu, kasus-kasus seperti itu yang nggak, ibaratnya kayaknya nggak bakalan semua teknisi bisa ngalamin gitu kan. Ada beberapa teknisi yang ngalamin, ada yang enggak, ada yang nerima, ada yang pusing gitu kan. Cuman kalau saya, karena saya pernah punya pengalaman dan menurut saya itu pahit ya, karena saya harus ganti rugi yang bukan kesalahan saya seperti itu. Karena kan proses dan lain-lain saya melakukan langsung depan orangnya gitu kan. Saya tidak di belakang layar terus terima barang terus saya kasih tanpa orangnya tahu apa prosesnya dan lain-lain. Saya tidak seperti itu. Ya atas dasar masalah itu saya punya pengalaman, akhirnya saya bikin peraturan kalau misalnya ada orang bawa barangnya sendiri dan lain-lain, saya harus pastikan proses pemasangan dan lain-lain itu depan orangnya gitu kan, seperti itu. Cuman untuk yang ini beda kasus karena pemilik unitnya udah repeat order juga, udah beberapa kali datang dan sudah tahu prosedur dari MS seperti apa. Jadi karena prosesnya memang lama tadi, ya akhirnya unitnya ditinggal gitu kan. Prolognya sangat lama ya, habisin 6 menit cuma buat prolog dong. Nah sekarang ini unit saya akan bongkar, saya akan cuman cek modal baterainya aja. Nanti setelah itu saya konfirmasi harga. Jadi video ini sebetulnya cuman ngasih tahu cara bongkar unit ini, terus tipenya apa si baterainya, udah itu ya tinggal nunggu kabar seperti itu. Sekarang saya bongkar dulu. Ini unit masih nyala kalau dalam kondisi sambil dicas. Dan saya disclaimer lagi ya, tidak semua teknisi akan pro dengan apa yang saya sampaikan. Pasti ada juga teknisi yang kontra, dan itu wajar karena kita sama-sama manusia gitu kan. Kita punya prinsip, kita punya jalan pikiran yang berbeda-beda. Sudah, kita plastikin dulu bautnya. Ini kita lihat, ini dalaman unit. Ini kita bisa lihat ini baterai kembung. Jadi betul, berarti masalahnya memang dari baterai, karena secara fisik harusnya baterai itu tidak kembung seperti ini ya, harusnya dia flat gitu. Kali ini dia udah agak ada bentuk yang tidak sesuai. Kalau misalnya sebagian yang nonton ini mungkin pernah bongkar HP atau punya HP jadul, biasanya itu kalau baterai udah mulai drop dia kembung, baterainya jadi nggak kotak gitu kan. Nah ini berarti baterai memang trouble dan harus segera diganti kalau misal nggak mau kena imbas ke dalam mesin. Nah kalau teman-teman sempat mungkin sering lihat kayak ada yang jual laptop terus minusnya baterai dan lain-lain, ya sebaiknya ketika beli unit yang seperti itu langsung tes sama baterai baru. Jadi jangan ditunda gitu kan ibaratnya, karena khawatir penjualnya juga nggak tahu gitu kan mesinnya ada trouble atau enggak gitu. Tapi kan kalau misalnya kita udah prepare duluan, jadi nggak ada yang sampai miskom dan lain itu nggak mungkin terjadi gitu kan. Nah ini baterainya, ini udah kembung karena kita lihat dari warna aja sih tuh.
Ini kan gelap nih warnanya. Ini kan kalau misalnya gelap berarti ada shadow bagian sini kan. Ini terang semua, tapi kenapa bagian sini gelap? Berarti kan permukaannya nggak rata. Ya, ini baterainya memang sudah trouble. Dan saya akan kirim dokumentasinya. Harus tahu pemilik unit, walaupun nanti pemilik unit bakalan lihat juga sih kayaknya video ini. Oke, ini dokumentasi terkait baterainya. Ini baterainya udah kembung, jadi besar kemungkinan 90% masalahnya memang dari baterai. Karena laptop saat ini masih bisa ngecas dan masih bisa kuat lama nyalanya. Jadi harusnya dari baterai. Oke. Tinggal saya confirm masalah harga nanti ke pemilik unit. Dan saya sih sebetulnya lebih suka kalau pemilik unitnya bawa bawa baterai sendiri ya. Jadi di sini tinggal pasang doang. Ya mungkin bagi teman-teman yang memang sudah terbiasa biasa pasang aja, tahu kan, kayak lebih cepat aja terkait proses perputaran dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kita nggak harus nunggu 3 hari buat tunggu barangnya datang dan gitu. Jadi ini baterainya kembung, saya udah konfirmasi, tinggal nunggu kabar. Satu lagi saya lupa, tipenya udah, tinggal nunggu kabar. Udah, saya rapihkan lagi mungkin untuk video kali ini terkait pembahasan baterai. Jadi buat teman-teman yang suka nyervis atau memang ada rencana buat ganti baterai, jadi itu PR-nya teman-teman harus segera sih. Kalau baterainya udah cepet rusak itu, misalnya kayak baterainya yang dulu kuat 2 jam ternyata sekarang cuma kuat 10 menit gitu kan, itu segera, jangan sampai nunggu sampai baterainya cabut casan terus laptopnya mati. Nah itu ada 2 kemungkinan nanti, antara memang cuma ganti baterai selesai atau ya tadi yang saya bahas sebelumnya. Oke, ini sudah selesai. Seperti itu dulu, mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau misalnya saya ada kesalahan kata ya mungkin nanti bisa dikoreksi sama teman-teman, misal kayak harusnya nggak begini dan lain-lain seperti itu kan. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa ngebantu buat ya ke depannya, kalau misalnya ada saudara atau ada teman atau ada siapa terus ganti spare part baterai dan lain-lain, itu harus benar-benar dipertimbangkan terkait resiko-resiko yang bakalan terjadi. Dan sebetulnya saya sih sangat menyarankan untuk setiap orang itu tahu terkait unitnya, terkait laptopnya itu gitu kan, kayak kesehatan baterai, kesehatan SSD, kesehatan RAM, LCD dan lain-lain. Karena dengan si pemiliknya tahu kesehatan dari barang yang dia pakai, ya kita jadi bisa bikin plan kayak, oh sekarang apa dulu nih yang harus di maintenance gitu kan. Karena memang laptop sebetulnya bisa kehitung awet kalau dalam perawatannya benar-benar diperhatiin. Sama ketika kita beli motor gitu kan, kita pakai motor terus kita nggak ganti oli setahun gitu kan, sedangkan motornya dipakai terus setiap hari, ya pasti rusak. Dan kalau kita biarkan terus sampai olinya benar-benar kering, walaupun misalnya masih jalan gitu kan, ya bisa jadi nanti bagian dalamnya banyak yang rusak gitu kan. Dan yang harusnya ganti oli misal cuman ngabisin 70.000 atau 100.000 misalnya gitu kan, karena ketidaktahuan tadi bisa sampai 1 juta gitu kan buat benerin mesinnya gitu, ibaratnya seperti itu. Ya sama aja, elektronik pun seperti itu. Terus apa lagi ya,
Ya sebetulnya barang yang kita pakai itu kalau kitanya rawat itu pasti awet, tapi kalau misalnya kitanya cuman pakai doang bisa aja sih awet, tapi kan nggak semuanya, mungkin 1:100 yang seperti itu. Oke, paling seperti itu dulu ya, terima kasih.